Pemirsa, Sandiaga Uno resmi bergabung ke P3. Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra ini mengaku memiliki kesamaan visi misi dengan Partai Persatuan Pembangunan. Sandi digadang-gadang menjadi bacawa pres yang diajukan P3 untuk mendampingi Ganjar Pranowo nantinya. Meskipun posisinya belum jelas, namun salah satu kader P3 mengatakan jika Sandi akan menempati posisi strategis di partai tersebut. Bahkan Sandi juga diusulkan sebagai salah satu nama bakal calon wakil presiden. Ya itu nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kalau P3 ini memiliki mekanisme yang sudah ditentukan dan P3 selalu taat pada konstitusi partai itu ya. Jadi P3 setiap pengambilan keputusan hal yang besar yang nanti akan menyangkut kepada kepentingan yang lebih besar ya untuk bangsa dan negara, tentu itu ada mekanismenya. Jadi tidak kemudian buru-buru hanya diputuskan oleh satu dan dua orang saja. Tapi Pak Sandi menjadi calon kuat nggak sih Pak yang akan diusung oleh P3? Ya nanti akan kita bahas ya di kader-kader. Ya, setelah sebelumnya terjun ke dunia politik melalui Partai Gerindra, kini Sandiaga Uno resmi berlabuh ke Partai Persatuan Pembangunan. Nama Sandiaga dikenal setelah menduduki kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta dan menjadi cawapres Prabowo pada pemilu 2019. Seperti apa dampak bergabungnya Sandiaga Uno ke P3 terhadap konstelasi politik tanah air? Kami akan membahasnya bersama Muhammad Anas, Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia, dan Ahmad Baidowi, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Selamat sore, Bang Owi, Bang Anas. Selamat sore. Saya ingin ke Bang Anas terlebih dahulu. Kita tahu Sandiaga Uno ini sempat menjadi kader Partai Gerindra, kemudian maju sebagai Wagub DKI Jakarta mendampingi Pak Anies, sebelum kemudian akhirnya mundur untuk menjadi cawapres Pak Prabowo. Bang Anas, kalau Anda sendiri melihat seperti apa sih petualangan politik dari seorang Sandiaga Uno ini? Ya, baik Mbak Stefani. Pertama bahwa P3 dan Sandiaga Uno ini di pemilu 2024 ibarat lebah dan bunga. Jadi ada simbiosis mutualisme, di mana Sandiaga diuntungkan untuk tiket cawapres Ganjar. Yang kedua, P3 juga diuntungkan terhadap patron ketokohan Mas Sandiaga Uno, yang tentu diharapkan menjadi magnet elektoral terhadap P3 di Pileg 2024. Kenapa demikian? Kalau kita melihat perjalanan politik Mas Sandiaga Uno, bahwa Sandiaga Uno ini masih memiliki syahwat politik untuk menjadi cawapres 2024. Sehingga belakangan ini Mas Sandi terus melakukan berkelana kepada partai-partai politik, kemudian akhirnya memilih Partai P3 sebagai tempat beliau berjuang dan berlabuh untuk Pilpres dan pemilu berikutnya. Nah, kalau kita melihat saat ini bahwa saat ini P3 telah memutuskan berkoalisi dengan PDI Perjuangan dengan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya. Itu artinya niat Mas Sandiaga Uno untuk menjadi cawapres Ganjar itu terbuka lebar. Ya, tentu juga akan menghadapi 9 kompetitor lainnya, di mana hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Ganjar, Mbak Puan Maharani, bahwa ada 10 kandidat calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Nah, jika kita melihat lagi ke dalam ke koalisi partai pengusung Ganjar Pranowo, hari ini sudah ada PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan Hanura. Saya melihat P3 tentu memiliki nilai tawar politik. Kenapa? Karena di antara partai koalisi yang ada, P3 adalah partai kedua yang merupakan anggota parlemen, secara konstitusi bahwa partai politik yang ada di parlemen, dia bisa menjadi partai pengusung capres-cawapres di KPU. Jadi dalam persyaratan pencalonan capres-cawapres kan ada 2. Kalau partai politik yang ada di parlemen itu bisa menjadi partai pengusung, dia yang akan bertanda tangan di KPU, sementara partai non-parlemen itu hanya bisa menjadi partai pendukung. Nah, kalau kita melihat dengan bergabungnya Sandiaga Uno di P3 hari ini, maka artinya Sandiaga Uno hari ini memiliki 4 modal politik. Yang pertama, bahwa Sandiaga Uno secara elektabilitas sangat kompetitif dengan kandidat cawapres yang lain. Yang kedua, dengan bergabungnya di P3, Mas Sandi memiliki tiket partai politik untuk maju di gelanggang Pilpres. Yang ketiga, Mas Sandi memiliki logistik. Ya, kalau kita melihat laporan LHKPN kemarin, Mas Sandi salah satu menteri terkaya dengan 10 triliun lebih. Kemudian keempat, tentu Mas Sandiaga Uno
memiliki medium politik sebagai menteri, bisa berkeliling di seluruh Indonesia, seluruh warga. Kemudian yang kelima, Sandiaga Uno tentu masih menjadi representasi figur tokoh di luar Jawa. Ya, beliau berdarah Gorontalo, sehingga komposisi koalisi hari ini dengan kehadiran Mas Sandi di ketiga tentu akan menambah dinamika kompetisi untuk calon wakil presiden Mas Ganjar Pranowo. Nah, tentu menurut saya ini bahwa kehadiran Sandiaga Uno juga ini di P3 ada multi berkah, ya, ada multi berkah. Kenapa? Karena jika kita melihat bahwa Mas Sandiaga Uno itu dekat dengan masyarakat segmen pemilih pemula dan milenial yang kita melihat bahwa di ceruk pemilih P3 masih rendah di kalangan ceruk pemilih pemula dan milenial, dan tentu hadirnya Sandi itu menambah. Yang kedua, Sandiaga Uno juga punya koneksi terhadap pelaku usaha UMKM di sektor pariwisata dan disenangi dengan emak-emak. Tentu jika elektabilitas Sandiaga Uno hari ini yang di angka 10% sebagai calon wakil presiden, kalau ini bisa dikonversi masuk ke P3, ini tentu P3 akan mendapat suara yang signifikan di pemilu 2020 mendatang. Begitu Mbak Stefani. Baik, kita langsung konfirmasi ke Ketua DPP P3, Bang Owi. Kita tahu Sandiaga adalah sosok politisi yang punya rekam jejak yang baik. Elektabilitasnya juga seperti yang disebutkan Bang Anas tadi, cukup tinggi ya. Kemudian juga tidak menampik juga punya logistik yang saya katakan mungkin cukup mumpuni. Apakah benar bahwa kemudian bergabungnya Sandiaga ke P3 ini karena ada rencana untuk P3 untuk mendorong nama Sandiaga menjadi cawapres? Pertama, kami menyampaikan ahlan wa sahlan ataupun selamat datang kepada Pak Sandiaga Uno yang hari ini resmi menjadi kader P3. Yang kedua, masuknya Pak Sandiaga Uno untuk mendongkrak perolehan suara P3 pada pemilu 2024, yakni elektabilitasnya supaya bertambah. Dan berikutnya, apakah bisa menjadi calon wakil presiden? Ketika sudah bergabung ke P3, maka peluang itu semakin terbuka. Meskipun kami belum memutuskan, kira-kira peluangnya itu semakin terbuka dibanding ketika beliau tidak berpartai. Nah, kalau kemudian ada simbiosis mutualisme, ya kita harapkan seperti itu. Pak Sandi semakin kuat dengan mesin politik P3 yang kita didirikan oleh 4 fusi partai Islam, salah satunya Nahdlatul Ulama. Sementara dengan elektabilitas Pak Sandi berharap simpatisan ataupun yang suka kepada Pak Sandi itu bisa berdampak juga kepada P3. Jadi fokus utamanya saat ini lebih kepada menaikkan suara atau elektabilitas dari P3, Bang Owi, belum mengarah ke sosok cawapres dari Ganjar Pranowo mungkin? Ya, sebagai partai politik tentu P3 pertama ingin lolos parliamentary threshold 4% dan kursi DPR RI-nya meningkat. Yang kedua, sebagai pengusung calon presiden tentu P3 juga berharap bisa memenangkan pasangan calon ketika Pilpres mendatang. Nah, siapa mereka? Yang jelas untuk calon presiden sudah kita putuskan namanya Pak Ganjar Pranowo. Adapun untuk calon wakil presiden ada mekanisme formal lagi yang harus dilakukan oleh P3, yakni melalui forum rapat pimpinan nasional ataupun forum-forum yang setingkat. Hal itu masih cukup panjang dinamikanya. Tapi mudah-mudahan dengan tambahan energi dari Pak Sandiaga Uno ini, gairah kepartaian dari kader-kader P3 itu semakin meningkat. Dan semakin euforianya semakin semangat, sehingga apa yang kita inginkan bisa menambah kursi pada pemilu 2024 mendatang itu bisa terrealisasi dengan mudah. Baik. Ada tahapannya untuk menjadi cawapres. Tapi kita tahu bahwa nama Pak Sandiaga juga salah satu yang disebutkan oleh Bu Puan Maharani sebagai salah satu kandidat dari Ganjar Pranowo nih Bang Owi. Komunikasinya dengan PDIP, dengan Bu Mega atau mungkin Bu Puan seperti apa Bang Owi? Ya, ada kesepemahaman ketika kami berkunjung ke PDI dan juga PDI berkunjung ke P3 bahwa sebagai tindak lanjut konkret dari kerjasama politik, maka kemudian Partai Persatuan Pembangunan diberi hak, memiliki hak untuk mengajukan calon pendamping Pak Ganjar. Nah, sampai saat ini di internal P3 masih melakukan penjajakan. Tentu bergabungnya Pak Sandi, seperti kami sampaikan tadi, membuka peluang beliau untuk diusung oleh P3.
Namun sekali lagi keputusan formalnya masih harus ada mekanisme internal partai yang harus dilalui. Baik, Bang Enas, benarkah kemudian Anda setuju tidak bahwa peluang Sandiaga Uno maju sebagai cawapres ini lebih besar setelah ia bergabung ke P3? Ya tentu peluang Mas Sandiaga tentu terbuka lebar ya setelah bergabung dengan P3. Mengingat sebelumnya bahwa Sandiaga Uno adalah salah satu elit Partai Gerindra. Sementara Partai Gerindra hari ini tetap mencapreskan Pak Prabowo sebagai calon presiden, sehingga mungkin menutup peluang Mas Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden ketika Mas Sandi tetap di Partai Gerindra. Sehingga mungkin Mas Sandiaga Uno harus sadar betul bahwa realitas politik hari ini, siapapun figur yang akan bertarung sebagai capres-cawapres, maka harus mengantongi tiket untuk bertarung, yaitu partai politik. Sehingga beberapa bulan terakhir ini Mas Sandiaga Uno melakukan keliling ke partai politik. Kemarin sempat mendekati Partai Amanat Nasional dan beberapa partai lain, tapi kemudian mungkin Sandi melihat bahwa ternyata P3 ini adalah partai yang potensial untuk ke depan, dan hari ini juga P3 tidak ada tokoh yang signifikan untuk yang akan disodorkan sebagai calon wakil presiden, sehingga Mas Sandi mungkin memutuskan untuk memilih P3 sebagai kendaraan politiknya, dan tentu akan membuka peluang Mas Sandi untuk menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Meskipun kalau kita melihat bahwa dari pernyataan Ketua Umum tadi bahwa Mas Sandiaga Uno ini adalah mahasiswa baru, masih banyak tugas-tugas kepartaian yang akan dibebankan kepala Mas Sandi. Mungkin selama 3 bulan ke depan, 90 hari ke depan sebelum pendaftaran capres-cawapres di KPU, kalau kemudian selama beberapa bulan ke depan Mas Sandiaga Uno mampu menjalankan tugas-tugas kepartian dengan baik, tentu P3 akan all out untuk mendukung Mas Sandi menjadi calon wakil presiden daripada Pak Ganjar Pranowo yang hari ini sudah dicalonkan oleh P3 sebagai calon presiden. Namun perlu kita melihat bahwa kalau kita melihat Ganjar ini adalah calon presiden yang paling aman. Kenapa? Ganjar ini tidak akan terganggu dengan goyahnya anggota koalisi partai politik. Kalau kita melihat hari ini dari beberapa anggota koalisi partai yang ada, misalnya Perindo kemarin menawarkan Tuan Guru Bajang, ya tentu mungkin P3 ada opsi juga untuk menawarkan Sandi sebagai calon wakil presiden. Dan saya yakin bahwa pasti ada hubungan sikap politik Mas Sandi gabung di P3 adalah niatannya untuk menjadi calon wakil presiden di 2024. Jadi sekira begitu, Mbak Stefani. Baik, ini yang saya ingin tanyakan juga ke Bang Owi. Bang Owi, sudah ada bocoran jabatan kepengurusan yang nanti akan dipegang oleh Pak Sandiaga Uno di P3 ini seperti apa sebenarnya? Ya, Pak Sandiaga Uno dengan tokoh kaliber sekelas beliau tentu ada jabatan terhormat, jabatan strategis yang dipersiapkan. Tetapi nanti itu akan disampaikan dalam keputusan Rapimnas yang tentunya kita juga ingin mendengarkan aspirasi juga dari DPW-DPW P3 seluruh Indonesia. Yang jelas 3 jabatan yang tidak mungkin dijabat oleh Bang Sandi pada hari ini. Pertama, Ketua Umum, Sekjen, dan Bendung. Nah, di luar itu sangat memungkinkan beliau menempati posisi yang cukup strategis. Dan tinggal tunggu aja 2 hari ke depan, itu ada Rapimnas P3 insya Allah di Jakarta, dan mudah-mudahan dalam masa itu sudah jelas dan sudah sesuai penugasan yang akan diberikan oleh DPP P3 kepada Pak Sandi. Baik. Bang Owi, tapi kalau misalnya nanti P3 jadi mendorong Sandiaga Uno sebagai cawapres, saat ini kan koalisi pendukung Ganjar sudah semakin bertambah ya, ada Perindo, ada Hanura, artinya semakin banyak nih yang harus dalam tanda kutip dirayu untuk bisa meloloskan Pak Sandiaga sebagai cawapres. Bagaimana P3 melihat hal ini, Bang Owi? Ya, kerjasama politik P3 itu dengan PDIP yang sama-sama mengusung Pak Ganjar. Itu satu hal. Hal lainnya bahwa di koalisi, di kerjasama politik yang terjadi hari ini, hanya baru 2 partai politik di koalisinya PDIP yang terdiri dari partai parlemen. Selebihnya kan partai saudara-saudara kita yang tidak punya kursi di parlemen. Tentu situasi ini menjadi nilai lebih dari secara kacamata politik
Namun sekali lagi, itu kami serahkan sepenuhnya kepada Baik. teman-teman PDIP sebagai bagian bahan dari musyawarah yang akan dilakukan. Baik, saya masih ingin berdiskusi lebih lanjut, tapi sayang kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih Ya. Bang Owi, Bang Anas sudah bergabung di kasih. Berita Satu Utama. Sehat Ya. selalu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo secara tersirat merestui dan mendoakan putra bungsunya Kaisang Pangarep maju di Pilkada Depok dan menjadi Depok 1. Jokowi menyatakan sebagai orang tua tugasnya harus merestui dan mendoakan. Ia juga menyampaikan jika saat ini Kaisang sudah memiliki keluarga sendiri dan bertanggung jawab atas pilihannya dengan siap akan memberikan saran pendapat jika anaknya ingin meminta pendapat. Assalamualaikum. Sebelumnya beredar video Kaisang yang menyatakan dirinya akan maju menjadi Wali Kota Depok 2024. Saya Kaisang Pangarep. Saya Ini loh, saya itu terbiasa ya. Terbiasa kalau yang namanya anak sudah berkeluarga, kayak saya punya anak, sudah berkeluarga itu tanggung jawabnya sudah di mereka. Kalau saya ditanya, saya pasti memberikan saran. Tapi kalau saya ditanya, saya nggak memberikan saran. Tanyakan langsung ke Mas Kaisang. Pak, soal ekspor pasir laut dong Pak, Pak Jokowi. Tugasnya orang tua untuk merestui dan mendoakan. Ya, pemirsa, tidak hanya Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka juga angkat bicara terkait langkah politik sang adik Kaisang Pangarep. Selaku kakak, Gibran menegaskan tidak pernah merasa tersaingi oleh pilihan politik Kaisang. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, menyatakan siap maju menjadi wali kota Depok usai mengantongi restu dari keluarga. Menanggapi hal tersebut, kakak Kaisang yang juga merupakan wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan bukan dirinya yang harus merestui Kaisang, melainkan warga kota Depok. Gibran juga mengaku tidak takut tersaingi oleh adik bungsunya itu. Sebelumnya, Gibran tidak mendukung Kaisang maju di Pilwalkot Solo. Namun kini Gibran membolehkan Kaisang mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik di Solo, Sleman maupun Depok. Yang namanya restu itu restu dari warga setempat, masyarakat setempat. Tapi sebagai kakak, mendukung nggak Mas Kaisang? Terserah Kaisang, monggo ya. Ya sudah, sekarang boleh. Ini kan katanya kakaknya sekali disaingi sama Kaisang. Beda level. Ya wes, Sleman wae. Selamat datang di Sleman. Ya udah di Depok aja. Sementara itu, Direktur Eksekutif Foxpol Center Pangi Syarwi Caniago menilai Kaisang punya peluang menang lebih besar jika maju di Solo, meneruskan jejak sang ayah dan kakak. Saya tanya ke masyarakat Solo gitu. Masyarakat Solo justru menginginkan agar Kaisang tetap di Solo gitu. Jadi maksudnya kalau Gibran nanti maju sebagai calon gubernur ya di Jawa Tengah misalnya atau di DKI, tentu Solo nggak ada yang ngisi, kosong posisinya gitu. Iya, lebih mudah, challenge-nya nggak besar karena demografi lebih paham, itu wilayahnya. Sayang juga wilayahnya Pak Jokowi, wilayahnya Gibran ya tiba-tiba ditinggal. Kabar Kaisang terjun ke Pilwalkot Depok bermula saat baliho bergambar dirinya muncul di sejumlah sudut kota Depok. Kaisang kemudian memberikan klarifikasi melalui akun YouTube-nya. Kaisang menyatakan dirinya siap bertarung menjadi orang nomor 1 di kota Depok. Tim Liputan B Universe.